Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Firdia Ainil Maksura dari kelas G angkatan 2019 dengan NIM B1A1196264 akan mempresentasikan hasil PPT yang telah saya buat. Judul materi pertama yang akan saya jelaskan adalah materi dan energi. Materi adalah sesuatu yang memiliki massa dan ruang. Materi memiliki 3 wujud zat. Yang pertama adalah padat, cair, dan gas. Massa adalah banyaknya materi yang terkandung pada zat. Massa suatu benda akan tetap dimanapun benda itu berada. Selanjutnya adalah perubahan materi. Perubahan materi yang pertama adalah perubahan fisika, yaitu perubahan yang tidak menghasilkan materi baru atau yang berubah hanya bentuk dan wujudnya. Terus yang kedua, perubahan kimia. Perubahan kimia atau reaksi kimia yaitu perubahan yang menghasilkan materi baru. Selanjutnya, ciri-ciri perubahan fisik dan kimia. Yang pertama, perubahan fisik. Perubahannya bersifat sementara, tidak menghasilkan zat baru, dan yang berubah hanya wujud dan ukuran zatnya saja. Sedangkan perubahan kimia, perubahannya bersifat permanen, terjadi perubahan susunan zat dan menghasilkan zat baru. Selanjutnya adalah unsur. Unsur adalah zat yang paling sederhana yang tidak dapat menghasilkan zat lain yang lebih sederhana dengan reaksi kimia biasa. Sedangkan senyawa adalah gabungan dari beberapa unsur yang terbentuk melalui reaksi kimia. Selanjutnya adalah energi. Energi adalah kemampuan untuk melakukan usaha. Suatu objek energi jika dapat menyebabkan perubahan sesuatu. Terus energi berubah dari suatu bentuk ke bentuk yang berbeda. Terus energi dibagi menjadi 4, yaitu energi kinetik, energi potensial, energi panas, dan energi cahaya. Energi kinetik adalah energi yang dimiliki suatu materi yang bergerak. Terus energi potensial adalah energi yang dikandung suatu materi berdasarkan tinggi rendah kedudukannya. Terus energi panas adalah energi yang timbul karena adanya gerakan partikel. Dan energi cahaya adalah energi yang dimiliki oleh gerakan foton dalam bentuk gelombang elektromagnetik. Selanjutnya materi kedua yaitu perkembangan penyusun unsur. John Widow-Brenner adalah orang pertama yang menemukan adanya hubungan antara sifat unsur dan massa atom relatif pada tahun 1817. Yang kedua, daftar Mendeleev. Pada tahun 1869, Mendeleev berhasil menyusun suatu daftar terdiri dari 65 unsur kimia. Untuk menyusun daftar unsur-unsur berdasarkan kenaikan massa atom relatif yang dikenal dengan nama hukum periodik. Unsur-unsur kimia dalam tabel periodik Mendeleev dikelompokkan ke dalam 8 dan 12 baris. Terus unsur-unsur satu kolom dan satu baris memiliki sifat kimia yang mirip. Selanjutnya yang ketiga adalah sistem periodik modern. Sistem periodik modern disusun berdasarkan hukum periodik modern yang menyatakan bahwa sifat-sifat unsur merupakan fungsi periodik dari nomor atomnya. Selanjutnya adalah materi ketiga yaitu ikatan ion. Ikatan ion adalah ikatan yang terbentuk antara atom yang melepaskan elektron atau logam dengan atom logam yang menangkap elektron atau non-logam. Selanjutnya, ciri-ciri ikatan ion. Yang pertama adalah terjadi pasangan antar atom unsur logam dengan unsur non-logam. Terus yang kedua, terjadi pasangan atom unsur yang mempunyai energi ionisasi rendah dengan atom unsur yang mempunyai afinitas atau
elektron besar. Yang ketiga adalah terjadi karena perbedaan keelektronegativitas yang besar. Selanjutnya, contoh atom logam dan non-logam. Yang pertama atom logam yaitu besi, aluminium, emas, magnesium, perak, dan natrium. Terus yang kedua, contoh dari atom non-logam yaitu karbon, nitrogen, hidrogen, fosfor, dan oksigen. Selanjutnya, pembentukan ikatan ion. Menurut kaidah oktet bahwa agar stabil setiap unsur harus berusaha memiliki konfigurasi elektron seperti gas mulia dengan melepaskan elektron ataupun menerima elektron. Seperti ikatan ion sama dengan logam tambah non-logam. Contohnya seperti Na sama dengan Cl akan berubah menjadi NaCl. Selanjutnya materi keempat yaitu ikatan kovalen. Ikatan kovalen adalah jenis ikatan kimia yang memiliki karakteristik berupa pasangan elektron yang saling terbagi atau pemakaian bersama di antara atom-atom yang berikatan. Pada saat ikatan kovalen terbentuk, dua elektron yang dipakai secara bersamaan oleh dua atom hidrogen yang berikatan. Kedua elektron ini berfungsi sebagai penyatu kedua atom hidrogen. Selanjutnya jenis-jenis ikatan kovalen. Yang pertama, ikatan kovalen tunggal adalah ikatan yang terbentuk dari penggunaan bersama pasangan elektron. Yang kedua, ikatan kovalen rangkap dua yang terjadi karena setiap unsur mempunyai dua elektron untuk digunakan bersama-sama. Yang ketiga, ikatan kovalen rangkap 3 yang ditunjukkan oleh garis 3 yang artinya 3 pasangan elektron saling berikatan. Terus ikatan kovalen polar adalah ikatan yang terjadi apabila pasangan elektron dipakai bersamaan memihak atau mengkutub salah satu atom atau gugus atom. Terus ikatan kovalen nonpolar adalah ikatan yang terjadi bila pasangan elektron yang dipakai bersama berasal dari atom yang sama sehingga elektronegativitas yang sama. Dan yang terakhir, ikatan kovalen koordinasi, yaitu adalah ikatan yang terbentuk dari pemakaian pasangan elektron bersama yang berasal dari salah satu atom yang memiliki pasangan elektron biasa. Selanjutnya materi kelima adalah ikatan logam dan hidrogen. Ikatan logam adalah ikatan yang terbentuk akibat adanya gaya tarik-menarik antara muatan positif dari ion-ion logam dengan muatan positif dari elektron-elektron yang bebas bergerak dalam logam. Terus ikatan hidrogen. Ikatan hidrogen merupakan ikatan yang terbentuk antara molekul-molekul yang sangat polar dan mengandung atom hidrogen. Selanjutnya ciri-ciri ikatan logam. Yang pertama, atom-atom logam bisa diibaratkan seperti bola pingpong yang terjajal rapat satu sama lain. Terus yang kedua, atom logam memiliki sedikit elektrovalensi sehingga saat mudah untuk dilepaskan dan membentuk ikatan positif. Terus yang ketiga, elektron-elektron valensi tersebut berbaur membentuk awan elektron yang menyelimuti ion-ion positif logam. Selanjutnya adalah contoh ikatan logam. Yang pertama adalah ikatan logam natrium dan yang kedua adalah ikatan logam magnesium. Terus sifat-sifat ikatan logam, yang pertama adalah ionisasi yang rendah, yang kedua banyak orbital yang kosong. Yang dimaksud oleh energi ionisasi yang rendah adalah secara tidak langsung pengertian ini merujuk pada elektron valensi yang tidak terkait dengan kuat oleh inti. Elektron valensi dapat bergerak dengan bebas di luar pengaruh inti. Dengan demikian, logam mempunyai elektron yang bebas bergerak. Sedangkan banyak orbital kosong adalah telah diteliti bahwa logam mempunyai banyak orbital yang kosong. Sebagai akibat, elektron valensi logam lebih rendah daripada orbital valensi logam. Selanjutnya macam-macam ikatan hidrogen. Yang pertama, ikatan hidrogen antar molekul atau ikatan hidrogen yang terjadi pada molekul yang berbeda atau antar molekul.
Terus yang kedua, ikatan hidrogen dalam molekul itu sendiri atau intramolekul, yaitu ikatan hidrogen yang terjadi pada suatu molekul atau dalam suatu senyawa. Selanjutnya, materi terakhir adalah ikatan van der Waals. Ikatan van der Waals merupakan ikatan yang dimiliki oleh gas-gas mulia yang mengalami proses kondensasi sehingga fasenya berubah menjadi fase cair pada saat temperaturnya mencapai temperatur yang sangat rendah. Ikatan van der Waals merupakan ikatan yang paling rendah jika dibandingkan dengan ikatan kovalen, ikatan ion, dan ikatan logam. Selanjutnya adalah gaya van der Waals. Gaya van der Waals adalah tarik-menarik antara atom atau molekul di mana gaya ini relatif jauh lebih lemah dibandingkan gaya yang timbul antara ikatan valensi. Dan besarnya gaya ini ialah 10-7 jarak antara atom-atom dan atau molekul-molekul. Selanjutnya adalah klasifikasi gaya van der Waals. Yang pertama adalah interaksi ion dipol. Adalah gaya antar molekul ini terjadi antara ion dan senyawa kovalen polar. Yang kedua adalah interaksi dipol-dipol, merupakan interaksi antara sesama molekul atau dipol. Terus yang ketiga adalah interaksi ion dipol, terinduksi, merupakan interaksi antara aksi ion dengan aksi ion dengan dipol terinduksi. Yang terakhir adalah faktor-faktor yang mempengaruhi ikatan van der Waals. Yang pertama adalah jumlah elektron dalam atom atau molekul. Terus yang kedua adalah bentuk molekul. Terus yang ketiga adalah kepolaran molekul. Dan yang keempat adalah kenaikan titik didih gas. Baik, itulah hasil pemaparan saya. Maaf jika ada salah. Saya akhiri dengan alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.